Dan Ibu, pernahkah pergelangan kaki terasa sedikit bengkak saat bangun? Kita sering berpikir rajin makan buah seperti pisang itu pasti menyehatkan. Tapi pernahkah terpikir, niat baik ini justru bisa membebani ginjal kita? Tanpa sadar, kebiasaan ini bisa meningkatkan risiko gangguan irama jantung. Kuncinya bukan melarang total, tapi mengatur porsi. Dan kesalahan terbesarnya justru ada pada cara kita menyiapkannya. Sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar, tulis asal kota dan usia Bapak Ibu supaya kita bisa saling mendoakan. Pastikan Bapak Ibu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari kami. Mari kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang sekali Mas Zafran kembali bersama Dr. Shirin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi Mas Zafran. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dokter, topik hari ini sangat penting. Banyak yang bertanya, katanya buah dan sayur itu sehat. Tapi kok ada yang bilang harus dibatasi untuk ginjal? Jadi bingung. Pertanyaan yang sangat bagus Mas Zafran. Ini adalah salah satu miskonsepsi paling umum. Memang benar, buah dan sayur itu sumber vitamin. Tapi bagi ginjal yang fungsinya sudah mulai menurun seiring usia, beberapa zat di dalamnya seperti kalium atau potasium justru bisa menjadi beban. Wah, jadi kuncinya bukan di jenis makanannya saja ya dok? Tepat sekali. Kuncinya ada pada porsi, cara pengolahan dan pemilihan alternatif yang aman. Karena itu, hari ini kita akan membahas sebuah metode sederhana yang mudah diingat. Saya menamakannya metode TKP. TKP. Singkatan dari apa itu, Dok? TKP adalah singkatan dari takar, kupas, dan pilih. Takar porsinya, kupas atau olah dengan benar untuk mengurangi zat berbahaya, dan pilih alternatif yang lebih aman. Takar, kupas, pilih. Sederhana dan mudah diingat. Jadi, kita akan bahas 6 makanan yang perlu diwaspadai dengan metode ini ya, Dok? Betul. Dan nanti kita akan lihat, kesalahan yang paling sering terjadi bukanlah saat memilih makanannya saja, melainkan saat kita lupa pada salah satu dari 3 langkah di metode TKP ini. Tetap bersama kami ya, Bapak dan Ibu. Baik dokter, mari kita mulai bedah satu persatu. Makanan pertama yang perlu diwaspadai apa ini dok? Sesuatu yang sering ada di meja makan kita. Benar sekali. Yang pertama adalah kelompok buah-buahan tinggi kalium. Contoh paling populer di Indonesia tentu saja pisang dan alpukat. Wah, padahal pisang dan alpukat ini kan terkenal sebagai buah super dok, penuh nutrisi. Betul nutrisinya. Tapi kaliumnya juga super tinggi. Begini, ginjal sehat bertugas membuang kelebihan kalium dari darah. Tapi pada lansia, apalagi jika sudah ada sedikit penurunan fungsi ginjal, kemampuan menyaring ini berkurang. Jadi, bisa diibaratkan seperti saringan air yang filternya sudah mulai agak mampet ya dok. Kalau kita guyur terus dengan air kotor, malah jadi banjir. Analogi yang sangat pas, Mas Zafran. Kelebihan kalium dalam darah atau hiperkalemia itu berbahaya. Bisa menyebabkan irama jantung tidak teratur, lemas, bahkan henti jantung. Saya punya pasien, sebut saja Pak Anton, usia 68 tahun. Beliau sangat disiplin tidak makan garam, tapi kadar kaliumnya selalu tinggi. Ternyata setiap pagi beliau membuat jus dari 2 buah pisang besar dan setengah alpukat. Niatnya sehat, tapi untuk ginjalnya itu terlalu berat. Lalu bagaimana kita menerapkan metode TKP untuk pisang dan alpukat ini dok? Baik, mari kita terapkan. Takar, batasi porsinya. Bukan 1 buah pisang besar, tapi mungkin cukup setengah pisang Ambon kecil per hari. Atau untuk alpukat, cukup 1-2 sendok makan, bukan setengah buah, kupas atau olah. Untuk beberapa sayuran tinggi kalium, merendam dan merebusnya 2 kali bisa membantu mengurangi kadar kalium. Tapi untuk buah ini, kuncinya murni di porsi. Pilih alternatif buah yang lebih rendah kalium. Apel, pir, atau pepaya adalah pilihan yang jauh lebih aman untuk dikonsumsi setiap hari. Oke, dicatat. Kelompok pertama, buah tinggi kalium seperti pisang dan alpukat. Selanjutnya apa dok? Kelompok kedua adalah 1 buah yang harus dapat perhatian ekstra khusus, yaitu belimbing. Belimbing? Kenapa buah ini begitu spesial dok?
Berbeda dengan yang lain, belimbing mengandung neurotaksin, yaitu zat racun bagi saraf, yang disebut karamboksin. Ginjal sehat bisa menyaringnya, tapi ginjal yang fungsinya sudah menurun tidak bisa. Akumulasi toksin ini bisa menyebabkan cegukan yang tidak berhenti, muntah, kebingungan, kejang, bahkan koma. Astagfirullah. Serius sekali dampaknya, Dok. Jadi untuk belimbing, metode TKP-nya bagaimana, Dok? Untuk belimbing, aturannya lebih tegas. Takar, porsi paling aman adalah 0, alias dihindari sama sekali jika sudah ada riwayat gangguan ginjal. Untuk kasus belimbing, ini bukan lagi soal porsi, tapi soal keamanan mutlak. Baik, sangat jelas. Hindari belimbing jika ada masalah ginjal. Kelompok ketiga, Dok? Kelompok ketiga adalah produk susu tinggi fosfor, seperti keju, susu full cream, dan yogurt kental. Untuk tulang kan katanya butuh kalsium dari susu, Dok. Benar, tapi produk susu juga tinggi fosfor. Sama seperti kalium, ginjal yang lemah sulit membuang fosfor. Fosfor yang menumpuk di darah akan menarik kalsium dari tulang. Jadi niatnya menguatkan tulang, malah membuatnya keropos. Ini yang disebut paradoks kalsium fosfor pada pasien ginjal. Mari kita terapkan TKP. Yang pertama, takar. Batasi hanya selembar tipis sesekali, bukan untuk camilan. Susu cukup setengah gelas kecil per hari. Kedua, kupas atau olah. Tidak ada teknik olah khusus untuk mengurangi fosfor pada susu. Ketiga, pilih. Pilih susu nabati yang tidak diperkaya fosfor, seperti susu beras atau susu almond. Baca labelnya. Atau gunakan creamer non-susu dalam jumlah sedikit. Baik, jadi susu dan keju juga perlu diatur ketat. Lanjut ke kelompok 4, Dok. Keempat adalah kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk olahannya seperti selai kacang. Ini juga sumber fosfor yang tersembunyi. Padahal kacang almond, kacang kenari, itu kan katanya bagus untuk jantung. Betul untuk jantung, tapi berat untuk ginjal dalam jumlah banyak. Metode TKP-nya, yang pertama, takar. Batasi hanya segenggam kecil dan tidak setiap hari, mungkin seminggu sekali atau 2 kali. Kedua, kupas atau olah, tidak ada. Ketiga, pilih. Sebagai camilan ganti dengan biskuit tawar rendah garam atau kerupuk dari tepung beras. Oke, kacang-kacangan juga masuk daftar waspada. Tinggal 2 lagi, dokter. Kelima, ini yang paling sering jadi biang keladi. Makanan olahan dan awetan. Termasuk di dalamnya sarden kalengan, kornet, sosis, dan mie instan. Nah, ini pasti karena kandungan garam atau natriumnya yang tinggi ya, Dok? Tepat. Natrium yang tinggi akan menarik air sehingga meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah musuh nomor 1 bagi ginjal. Ini seperti memaksa saringan yang sudah rapuh bekerja di bawah tekanan air yang sangat kencang. Lama-lama akan jebol. TKP untuk makanan olahan. Takar, sebisa mungkin porsinya 0. Ini adalah makanan yang sebaiknya dihindari. Kupas atau olah. Jika terpaksa menggunakan sarden kalengan, buang kuahnya dan bilas ikannya dengan air matang untuk mengurangi garam. Untuk mie instan, gunakan hanya separuh bumbunya. Pilih. Selalu pilih bahan makanan segar. Masak ikan segar sendiri. Buat sup sendiri dari kaldu ayam asli tanpa MSG. Jauh lebih aman. Siap, dokter. Makanan segar adalah kunci. Dan yang terakhir, kelompok 6? Yang terakhir adalah sayuran daun berwarna hijau tua mentah dalam jumlah banyak. Seperti bayam atau sawi. Loh, Dok. Bukannya sayuran hijau itu wajib, sumber zat besi. Betul, tapi mereka juga tinggi kalium dan oksalat. Oksalat bisa membentuk batu ginjal pada orang yang rentan. Ini bukan berarti tidak boleh makan sama sekali, tapi perlu cara pengolahan yang tepat. Disinilah peran kupas atau olah dari metode kita menjadi sangat penting. Ah, ini yang dokter sebutkan di awal sebagai hook tadi ya? Benar, metode TKP-nya adalah takar, cukup 1 mangkuk kecil setelah dimasak, bukan 1 ikat penuh. Kupas atau olah, ini kuncinya. Jangan pernah dijus atau dimakan mentah dalam jumlah besar. Selalu rebus bayam atau sawi dalam air yang banyak, lalu buang air rebusan pertamanya.
Ini dapat mengurangi kadar kalium dan oksalatnya secara signifikan. Luar biasa penjelasannya, Dok. Jadi keenam kelompok itu adalah buah tinggi kalium, belimbing, produk susu, kacang-kacangan, makanan olahan, dan sayuran hijau tua mentah. Dan kuncinya adalah metode TKP. Tapi Dok, masih ada mitos yang beredar di masyarakat. Nanti kita bahas setelah ini ya. Kembali lagi di Teman Sehat Lansia. Dr. Shirin, tadi kita sudah membahas 6 kelompok makanan dan metode TKP. Sekarang mari kita luruskan beberapa mitos yang sering bikin bingung. Mitos pertama, Dok, asal mengurangi garam saja sudah cukup untuk ginjal. Benar tidak? Itu mitos. Mengurangi garam atau natrium itu wajib tapi tidak cukup. Seperti yang kita bahas tadi, kalium dan fosfor adalah 2 mineral lain yang sama pentingnya untuk dikendalikan. Fokus hanya pada garam, tapi setiap hari makan pisang, minum susu, dan ngemil kacang, sama saja bohong. Beban untuk ginjalnya tetap berat dari sisi yang lain. Jadi harus satu paket ya, Dok. Garam, kalium, dan fosfor. Mitos kedua, penyakit ginjal berarti tidak boleh makan enak sama sekali. Semua harus hambar. Ini yang bikin banyak lansia jadi putus asa, Dok. Ini juga mitos besar, Mas Zafran. Diet ginjal bukan berarti makanan hambar. Kita masih bisa menggunakan berbagai rempah-rempah yang aman untuk memberi rasa. Bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lada, ketumbar, itu semua boleh dan justru baik. Yang tidak boleh itu bumbu instan yang penuh garam dan MSG. Kreativitas di dapur adalah kuncinya. Betul sekali. Bumbu dari alam justru lebih sedap. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang masuk ya, Dok. Pertanyaan pertama, mengapa ginjal lansia lebih rentan, padahal waktu muda saya makan apa saja tidak masalah? Pertanyaan bagus. Seiring bertambahnya usia, secara alami laju filtrasi atau penyaringan ginjal, istilah medisnya GFR, akan menurun. Pembuluh darah ke ginjal juga bisa jadi lebih kaku. Ditambah lagi lansia seringkali memiliki penyakit penyerta, seperti hipertensi atau diabetes yang selama bertahun-tahun sudah memberi beban ekstra pada ginjal. Jadi, ini adalah akumulasi dari proses penuaan dan riwayat kesehatan. Masuk akal. Jadi ini proses panjang ya, Dok? Pertanyaan kedua, bagaimana cara aman mengonsumsi makanan yang dibatasi jika sesekali sangat ingin, misalnya saat ada acara keluarga? Kuncinya adalah prinsip kompensasi dan porsi mini. Jika hari itu Bapak ingin makan sepotong kecil rendang, maka di waktu makan berikutnya, pastikan menunya sangat ramah ginjal. Misalnya, nasi dengan ikan kukus dan tumis timun. Dan porsinya harus benar-benar kecil, sekadar untuk melepas rindu saja. Jangan lupa minum air putih yang cukup. Baik, prinsip kompensasi. Sekarang, untuk Bapak dan Ibu di rumah, coba jawab di kolom komentar. Mana yang lebih sering Bapak dan Ibu lakukan? Tulis angka 1 jika sudah rutin membaca label nutrisi pada kemasan makanan, atau tulis angka 2 jika ini adalah hal yang masih baru dan akan dicoba. Jujur saja tidak apa-apa, kita belajar bersama. Betul, kesadaran adalah langkah pertama. Terakhir, Mas Zafran, saya ingin menekankan gambaran besarnya. Menjaga ginjal bukan hanya soal diet. Ini adalah tentang gaya hidup. Cukupi kebutuhan air putih sesuai anjuran dokter, rutin beraktivitas fisik ringan, kendalikan tekanan darah dan gula darah, serta tidak merokok. Semua itu satu kesatuan. Terima kasih banyak dokter atas penjelasan yang komprehensif. Semuanya jadi lebih jelas sekarang. Ternyata ada cerita inspiratif di balik perjuangan menjaga kesehatan ginjal ini. Dan berbicara soal perjuangan, kami punya satu kisah nyata yang sangat menginspirasi dari salah satu penonton setia kita. Tentu saja namanya kami samarkan untuk menjaga privasi. Kita sebut saja Pak Budi, seorang pensiunan guru dari Jawa Tengah. Ya, saya ingat cerita Pak Budi ini. Beliau mengirim email yang sangat menyentuh. Awalnya, beliau sangat terpukul ketika dokter mengatakan fungsi ginjalnya tinggal 40%. Beliau merasa dunianya runtuh.
Makanan favoritnya seperti soto, rawon, dan pecel lele semua terasa seperti musuh. Betul, beliau sempat kehilangan nafsu makan selama 2 minggu, badannya lemas dan semangatnya hilang. Beliau merasa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi karena tidak bisa menikmati makanan. Istrinya sampai kebingungan harus memasak apa. Titik baliknya adalah ketika beliau tidak sengaja menonton salah satu video TSL tentang pentingnya konsultasi dengan ahli gizi. Beliau pun memberanikan diri. Ahli gizi tidak melarang total, tapi mengajarkan beliau persis seperti metode TKP yang kita bahas. Soto boleh, tapi kuahnya dibuat bening dengan kaldu ayam asli, garamnya ditakar, dan tidak pakai jeroan. Pecel boleh, tapi sambal kacangnya hanya 1 sendok teh. Dan istrinya mulai kreatif di dapur, menggunakan jahe, serai, daun salam untuk memperkuat rasa. Pelan-pelan, Pak Budi mulai menemukan lagi nikmatnya makan. Porsinya kecil, tapi rasanya tetap lezat. Yang paling luar biasa, setelah 6 bulan disiplin dengan metode takar, kupas, dan pilih ini, hasil lab beliau menunjukkan perbaikan. Kreatininnya lebih stabil dan kadar kalium serta fosfornya masuk dalam rentang aman. Dokter yang merawatnya sampai kagum. Kini, Pak Budi menjadi inspirasi di lingkungan pensiunannya. Beliau sering berbagi tips memasak ramah ginjal. Kisah Pak Budi ini membuktikan bahwa diagnosis bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih sadar dan sehat. Tepat sekali. Dan apa yang dialami Pak Budi ini sejalan dengan bukti ilmiah. Sebuah penelitian besar di Journal of Renal Nutrition menunjukkan bahwa pasien ginjal kronis yang mendapatkan edukasi diet terstruktur dan personal memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan dapat memperlambat laju penurunan fungsi ginjal secara signifikan dibandingkan dengan yang tidak. Kuncinya adalah edukasi dan disiplin. Edukasi dan disiplin, 2 kata yang sangat kuat. Terima kasih sudah berbagi, dokter. Baik Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Waktu berjalan begitu cepat jika kita membahas ilmu yang bermanfaat. Saya akan coba rangkum poin-poin penting hari ini. Pertama, ginjal lansia perlu perhatian ekstra karena fungsinya menurun secara alami dan adanya penyakit penyerta. Kedua, ada 6 kelompok makanan yang perlu diwaspadai. Buah tinggi kalium, belimbing, produk susu, kacang-kacangan, makanan olahan, dan sayuran hijau mentah. Ketiga, selalu gunakan metode TKP. Takar porsinya, kupas atau olah dengan benar, dan pilih alternatif yang lebih aman. Keempat, diet ginjal bukan berarti hambar, manfaatkan rempah alami. Dan kelima, kuncinya adalah edukasi, disiplin, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Rangkuman yang sangat baik, Mas Zafran. Pesan terakhir dari saya untuk Bapak dan Ibu di rumah, jangan pernah merasa sendirian dalam hal ini. Mengatur pola makan untuk ginjal adalah sebuah seni, bukan hukuman. Setiap langkah kecil yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini adalah investasi berharga untuk kualitas hidup di masa depan. Tetap semangat dan selalu diskusikan dengan dokter Anda. Terima kasih banyak Dr. Sherin, dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyimak. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke keluarga atau teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Tulis juga pertanyaan atau pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar. Kami senang sekali membacanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.